Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari jurusan PGMI semester 6 kelas A. Nah, di sini saya akan bercerita tentang Nabi Sulaiman yang berjudul Dermawan dalam perspektif dahsyatnya bersedekah. Nah, Tuan pengerusi tampak berseri, barisan hakim bijaknya pasti. Nabi Sulaiman kisah diberi, dengarlah semua mari hayati. Inilah dia satu tauladan, hanya Allah bergantung harapan. Bersabarlah kita menghadapi dugaan, tawakal dan doa atas kejayaan. Kisah Nabi jadi tauladan, percayalah Allah baik kesudahan. Harta dunia bukan sandaran, amal ibadah jadi taruhan. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Sulaiman itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan sesama. Nabi Sulaiman merupakan pemimpin dari golongan manusia hingga binatang, karena dapat berbicara dengan hewan. Selalu bersyukur, Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai Nabi yang dermawan. Inilah kisahnya. Nabi Sulaiman yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang sudah diberi. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Dalam firman Allah, Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman menginginkan kepemilikan yang sempurna dengan qanaah. Dikutip dalam Islam Nur ID, diceritakan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman SAW hidup seorang laki-laki dengan mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut ada sarang burung yang berisi anak-anak merpati. Kemudian istri dari laki-laki itu menyuruhnya menginjak pohon besar dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun melakukannya. Setelah kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman. Sang induk pun menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertaubat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Suatu ketika, si istri menyuruhnya mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat itu. Istrinya pun menjawab, apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya? Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya lagi, hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasa, ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Yang satu berasal dari ujung timur, yang satunya berasal dari penjuru barat. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan dua jin itu untuk menjaga pohon besar. Dan ketika laki-laki itu mengundang perbuatannya, mengambil anak merpati, maka raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya, lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu. Lantas istrinya berkata, aku tidak punya apa-apa. Laki itu pun turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Setelah itu,
Merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman pun marah, kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon. Nabi Sulaiman berkata pada kedua setan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua setan itu pun menjawab kepada Nabi Sulaiman, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami telah menjaga pohon itu. Hanya saja ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami bergegas untuk meraihnya, namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Demikianlah sebuah cerita dari kitab Tanghul Qaulil Hasis karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kisah ini menggambarkan bahwa sedekah itu sangat dahsyat dan dapat menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Akan tetapi, tentulah harta yang kita sedekahkan harus halal. Jika yang disedekahkan barang haram, tentu nantinya akan berbuah celaka juga. Dikutip dari buku Hidup Berkah dengan Sedekah oleh Ustadz Masruk Arif, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW tidaklah seorang yang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa sebuah kurma, maka di tangan Allah Maha Pengasih, sedekah itu akan bertambah sampai menjadi besar. Banyaknya redup perkara redup. Redup alamat harikan hujan. Banyaknya hidup perkara hidup. Hidup Sulaiman menjadi teladan. Pergi ke pasar membeli mukena di toko Budina. Selamat tinggal para hadirin semua, sampai berjumpa di acara selanjutnya. Pak Syafiq diberikan sejadah, dijahit dulu supaya utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.